Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Yuli Susanti dengan NIM 41184001251262, mahasiswa PPG tertentu tahap 4 tahun 2025, program studi geografi di LPTK Universitas Islam 45, asal sekolah SMA PGRI 2 Kota Bekasi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 10 dengan materi pengetahuan dasar pemetaan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, baik ya. Berarti hari ini kita sudah siap belajar karena memang semua keadaannya sudah dalam keadaan baik. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu, tapi sebelum mengabsen, Ibu akan mempersiapkan kalian terlebih dahulu untuk memastikan siap atau tidaknya belajar. Coba dicek di bawah mejanya apakah ada sampah atau tidak. Oke, bersih ya semuanya ya. Kalau tidak ada, Ibu lanjut akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, Ibu sambil absen ya. Kelas 10-3. Oke, Ibu mulai. Ainun Haira hadir. Akbarillah, Almira, Arafka hadir. Aura hadir. Aziza hadir. Azahra hadir. Dafa Fadila hadir. Dwi Arianto, oke. Elizabeth hadir. Farisa Putri, Fitria Ramadhani, oke. Igo Devara hadir. Indri Febriani, Juwita Ardila, Khairul Ibnu Ramadan hadir. Kinari Layul Putri hadir. Muhammad Damar hadir. Muhammad Mufid Abdul, oke, hadir. Mutia Mutmaina, oke. Nakesha Davia, Narendra Bagus, Naila Deliana, oke. Raihan Ahmad, Ramadan Daifullah, ada. Ranetia Indah hadir. Rian Anhaf ada. Sadrena ada. Sevitia, oke. Siti Zahra hadir. Siva Rohadatul, oke. Widya Sari, Anandita Maharani, dan Rifat. Apakah ada anak baru lagi di kelas ini? Tidak ada. Oke. Baik, karena semuanya hadir, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Oke, silakan ketua kelasnya memimpin doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, ya, agar tercipta rasa nasionalisme di dalam diri kita, karena sebagai bangsa Indonesia yang baik, gitu ya. Silahkan boleh dipimpin ke depan dan maju oleh Naila, dan teman-teman yang lain silahkan berdiri. Saja ya. Indonesia tanah airku, tanahku kadaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, aku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, cukup, silakan kembali duduk. Terima kasih ya Naila sudah memimpin lagu Indonesia Raya. Ya, sebelum memulai pelajaran, ya, Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kesepakatan kelas. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini, ya, materi kita adalah tentang pengetahuan dasar pemetaan. Tapi sebelum Ibu memulai materi, Ibu akan menyampaikan beberapa kesepakatan kelas terlebih dahulu. Tolong disimak. Yang pertama adalah berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Jadi nanti apabila ada pertanyaan atau sedang berdiskusi, kalian silakan gunakan bahasa yang sopan. Yang kedua adalah menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik, ya. Jadi tidak mengulur-ngulur waktu. Apabila Ibu sudah minta untuk kumpulkan, maka dikumpulkan. Yang berikutnya adalah berpartisipasi aktif dalam kerja kelompok. Jadi tolong nanti dibagi tugasnya bersama dengan teman-teman kelompoknya agar pembagiannya adil. Yang terakhir adalah membantu teman yang mengalami kesulitan. Jadi apabila ada temannya yang mengalami kesulitan, silakan kalian membantu temannya sebisa mungkin. Ya, jadi jangan dibiarkan temannya dalam posisi kesusahan. Jadi harus saling membantu, begitu ya. Yang berikutnya Ibu akan menyampaikan yaitu capaian pembelajaran hari ini. Ya, jadi kalian akan memahami konsep dasar berbagai ilmu sosial sebagai ilmu yang mengkaji manusia, lingkungannya, bersamaan dengan memahami konsep dasar geografi atau peta. Jadi setelah kita mempelajari konsep geografi, ya, kita akan memahami tentang pemetaan. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian akan mampu mengamati contoh peta baik secara fisik ataupun secara digital. Juga mampu menganalisis komponen-komponennya.
ya. Yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok, kalian akan membuat keterampilan peta nanti bersama teman-temannya ya. Silakan nanti kalian buat dengan versi peta yang kalian sudah pilih. Dan yang terakhir adalah kalian akan menyimpulkan komponennya bersama dengan teman-teman kelompoknya. Nanti silakan mengevaluasi di depan atau mempresentasikan seperti itu ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan ya, Ibu akan bertanya dulu ke kalian. Siapa yang pernah menggunakan Google Maps? Coba. Nah, sekarang Ibu tanya ke Anandita. Pernahkah kamu menggunakan Google Maps? Ketika kamu mau kemana? Mau menuju ke sebuah lokasi yaitu kolam renang. Apakah titiknya tepat? Tepat. Ada nggak di sini yang menggunakan Google Maps selalu titiknya itu nggak tepat? Atau dibuat nyasar sama Google Maps? Coba. Pernah? Siapa? Sadrena? Kamu pernah mau kemana tapi jadinya kemana? Pernah mau ke satu tempat tapi ternyata tidak tertuju ke tempat yang dituju. Ada nggak yang lain yang pernah disasarin sama Google Maps? Siva, mungkin. Pernah disasarin ke Google Maps sama Google Maps? Enggak, berarti semuanya sudah sesuai dengan tempat yang dituju. Ya, seperti itu. Oke. Minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang konsep-konsep geografi. Ya, konsep-konsep geografi. Salah satu konsep geografi itu adalah konsep lokasi. Nah, ini nanti berkaitan dengan peta. Ya. Jadi hari ini kita akan membuat peta dengan cara menjiplak ya. Melalui apa? Melalui website satupeta.jabarprof.go.id. Itu halaman yang akan kalian akses untuk menemukan sebuah peta. Ibu, kita menggunakan peta apa? Namanya peta tematik. Ya, atau peta yang memang khusus hanya tertuju di satu lokasi. Misalkan saya mau cari peta kepadatan penduduk. Ya, berarti petanya khusus hanya menampilkan tentang kepadatan penduduk. Begitu. Ibu, apakah dalam pembuatan peta itu kita boleh ngasal atau harus sesuai dengan kaidah, Bu? Harus sesuai dengan kaidah, tidak boleh ngasal. Ya, biar apa? Biar nanti ada nilai estetikanya atau nilai estetik. Begitu ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita menampilkan presentasi tentang peta atau pembahasan tentang peta ya, kita ice breaking dulu karena ini siang. Jadi silakan kalian berdiri, kita ice breaking dulu. Silakan kalian semuanya berdiri, kita ice breaking. Oke, tugasnya disimpan dulu, kita ice breaking. Dengarkan perintah dari Ibu ya. Karena kalian berarti sekarang semua menghadapnya ke Ibu. Menghadapnya semuanya ke papan tulis. Oke? Semua menghadap ke papan tulis. Ice breaking ini dinamakan dengan ice breaking apa namanya? Yang disebut dengan ice breaking kutub-kutub. Ya, atau gerakan kutub-kutub. Jadi nanti kita berdasarkan arah mata angin. Ya. Dengarkan perintah dari Ibu. Kalau Ibu bilang ke arah utara, maka kalian menghadap ke utara. Karena posisinya kita begini. Kalau Ibu bilang utara, berarti kalian ke utara. Langsung. Paham? Kalau Ibu bilang ke timur, maka kalian ke timur. Sana. Ke arah kantor guru. Kalau Ibu bilang ke selatan, maka kalian menghadap ke kelas 10-2. Kalau Ibu bilang ke barat, berarti kalian menghadap ke papan tulis. Paham? Oke, dengarkan dan konsentrasi. Ya.
Oke, siap? Dengarkan perintah dari Ibu. Oke, menghadap ke papan tulis semua dalam kondisi rapi. Timur. Barat. Barat mengarah ke papan tulis, mengarah ke Ibu. Selatan. Utara. Barat. Timur. Selatan. Utara. Barat. Selatan. Utara. Oke, kita puas buat kalian semua. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan gerak kutub-kutub. Jadi berdasarkan orientasi atau arah mata angin. Jadi nanti kalau kalian diminta untuk menunjukkan sebuah arah, ya ada orang nanya sebelah selatan di sebelah mana sih, sebelah barat di sebelah mana. Sebagai orang yang pernah mempelajari geografi, itu kalian harus bisa paham mana sebelah selatan, mana sebelah timur, mana sebelah barat. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke penjelasan bagaimana tata cara dalam pembuatan peta yang baik. Ya. Di sini Ibu sampaikan bahwa dalam membuat peta yang baik itu harus menggunakan kaidah-kaidah kartografi. Apa itu kartografi? Kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang peta dan harus memenuhi komponen-komponen peta. Ada berapa komponen peta? Ibu udah jelasin di pertemuan sebelumnya. Ada 12, salah satunya adalah judul. Apalagi? Garis tepi. Apa Damar? Ada? Skala. Iya betul. Jadi nanti ketika kalian dalam membuat peta harus terdapat komponen-komponen tersebut. Begitu ya. Nah ini dia, ada 12. Harus memenuhi komponen ke-12 ini. Jadi nanti Ibu cek ya, kalian apakah sudah memenuhi komponen tersebut atau belum. Jadi ada judul, tadi yang disebutin Dita itu ada garis tepi, ada skala dan sebagainya. Selanjutnya adalah, nah ini peta yang baik dan benar. Kenapa? Karena memenuhi semua komponen. Judul ada, ya kan? Skalanya ada, legendanya ada, sampai kepada warna. Jangan kalau ngegambar peta itu warnanya cuma hitam putih, ya. Nanti yang membaca petanya jadi bingung. Nah ini proses pembuatan peta karena kita manual, maka yang kita butuhkan adalah data pendukung sampai kepada alat dan bahannya. Alat dan bahan praktikum kartografi, peta dasar, kertas kalkir, alas, alat tulis, penggaris, penjepit kertas sampai kepada alat pewarna atau pensil warna. Kemarin Ibu sudah menyampaikan ke kalian untuk membawa alat dan bahan tersebut. Udah bawa semuanya? Oke. Kalau sudah bawa, berarti hari ini kita siap untuk praktikum kartografi atau praktikum peta. Nanti disiapkan semuanya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nanti akan kita persiapkan seperti itu ya. Ini langkah-langkah praktikum kartografi. Begitu. Oke, karena alat dan bahannya kalian sudah membawa, silakan bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Karena kemarin Ibu bentuk menjadi masing-masing satu kelompok itu terdiri dari dua orang atau 2 anggota. Silakan kalian duduk bersama dengan teman kelompoknya dan mulai membuat. Dimulai dari siapkan peta dasarnya. Coba sekarang diangkat peta yang kalian sudah download. Ya, peta yang sudah kalian buat lewat situs satupeta.jabarprof.go.id. Oke, kalian sudah mendownloadnya ya. Masing-masing sudah mendownload. Terus siapkan kertas kalkir. Udah ada yang punya kertas kalkirnya? Udah. Ukuran F4 menyesuaikan dengan gambar di hasil downloadnya. Begitu. Terus ada alat tulis, drawing pen salah satunya ada yang punya? Iya, sudah siap juga.
Terus ada penggaris. Siapkan penggaris atau penjepit kertas agar tidak bergeser-bergeser. Begitu ya. Agar tidak bergeser-bergeser, silahkan kalian buat atau menggunakan lakban solasi. Bisa kalian tempel. Oke, bagaimana cara membuatnya? Silahkan siapkan hasil download peta kalian, terus ditimpah dengan kertas kalkir. Ya. Lalu kalian jiplak dengan menggunakan pensil terlebih dahulu. Kenapa? Karena khawatir takut ada yang salah. Makanya digunakan pensil terlebih dahulu. Begitu ya. Sampai kepada yang lain-lainnya, silakan kalian sekarang mulai membuatnya. Dimulai dari sekarang, silakan dibuat. Begitu. Oke, sambil membuat Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ini kalian lampirkan setelah kalian selesai membuat peta. Ya, Ibu bagikan ke perwakilan kelompoknya, silakan nanti kalian isi. Begitu ya. Oke, sambil membuat petanya, Ibu jelaskan bagaimana cara mengisi LKPD. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian buat setelah kalian membuat peta. Dijawab oleh kalian. Yang pertama, judul peta apa yang telah kalian download, ya. Nanti kalian tulis di bawah. Terus, apakah peta yang kalian buat sudah memenuhi standarisasi dalam penggunaan peta? Kalau belum, alasannya kenapa? Kesulitan apa yang kalian hadapi ketika dalam proses pembuatan peta? Nanti silakan diskusi. Dan apakah peta yang kalian buat itu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari atau belum? Dan kesimpulannya seperti apa? Silakan nanti bersama dengan teman kelompoknya dijawab dan sambil dibuat petanya. Ini akan Ibu bagikan ya. Begitu. Oke, tapi itu udah selesai. Nggak bisa. Oke, sama-sama. Boleh? Tadi di mana ya? Oh, Bu Susan. Apa tuh? Kalau ini tuh logo Jawa Barat paling dibuat lingkaran kecil aja, sama langsung diwarnain hijau. Gak apa-apa sih, nggak harus sampai ngebentuk kayak gini. Yang penting ada logonya karena itu dia dari Jawa Barat kan ya. Kenapa? Sebentar. Yang mananya? Mau bikin detail yang ininya. Ini insert peta. Terus yang kayak kecil-kecil kayak gininya nggak usah, nggak apa-apa. Sampai sejelas segini aja. Kenapa? Kalau yang ini kan garis astronomis kan, nggak apa-apa dibuat kayak gini aja. Paling di sininya dikasih garis aja kayak gitu. Oke. Ini kalian bertiga? Iya, Bu. Oke. Ini LKPD-nya. Nanti kamu isi barengan sama temennya. Berdua berarti ya. Ini mana lagi? Ini bertiga. Oke. Terus ini berdua. Udah ya? Satu lagi. Berarti ini ada yang bertiga, ya kan? Ini nanti kalian isi barengan sama temen kelompoknya. Iya, ditulis nama dan kelas, namanya cukup nama pendeknya aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa? Ya udah nggak apa-apa. Kalau muat nggak apa-apa. Boleh, silakan.
Oke, nanti kelompok yang sudah selesai dan sudah siap, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, nanti tinggal dibaca apa yang tadi kalian sudah tulis di LKPD. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti itu. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kayak gimana hasilnya? Oke, boleh. Cuma ini jangan sampai kritik, nanti kamu harus digulung gitu. Ini baca dulu ya, Bu? Itu nggak usah, nggak apa-apa. Itu buat lampirannya aja. Langsung dijawab yang ininya aja, kayak judul peta. Kamu mau maju nggak nanti? Ke depan. Paling tinggal kayak diliatin aja. Yang udah selesai aja. Itu udah selesai belum? Tapi ini udah kelihatan. Dinilai. Tetap. Satu. Nggak usah, ini mah udah kecil banget ya tulisannya. Judul petanya apa namanya? Yang ini juga nggak bisa dibaca. Ya, soalnya kecil banget. Berarti kosongin aja. Nggak usah. Apa tuh? Lihat tuh. Nggak muat. Ya udah, nggak usah deh. Nggak usah. Ini kan udah kecil-kecil banget ya. Ini juga Oke, yang Putra ada yang mau ditanyakan? Ntar siapa yang mau maju? Damar apa sama Ibnu? Damar sama Ibnu maju. Nanti perkenalan diri. Terus tinggal dibaca. Saya akan mempresentasikan hasil buatan. Ada yang udah selesai belum? Ambil punya siapa dulu kan yang udah selesai. Nanti. Iya. Damar sama Ibnu. Ya, kalau nggak muat boleh di sini di baliknya. Tuh, masih luas kan? Kayak gitu. Silakan nanti yang sudah selesai boleh mengangkat tangan untuk mempresentasikan hasilnya. Dan teman-temannya yang lain boleh bertanya, silakan ya apabila menemui pertanyaan. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah iya, dibagi aja. Nggak usah, kalau yang udah kurang jelas kayak gini mah nggak usah. Ini juga nanti kamu langsung pakai drawing pen aja biar jelas. Ini kan kayaknya warnanya kurang ininya. Warnanya kurang jelas. Nggak apa-apa deh. Nanti tinggal di ini aja. Ini dikosongin aja. Kalau ini kan sumber petanya, nanti sumber petanya paling kamu tulis dari web aja, dari website gitu. Arah mata angin kalau kayak gini susah, kamu bikin tanda plus, S, B, U, T, udah gitu aja. Sebutkan selatan, barat, utara, timur, kayak gitu. Ini petanya masih bisa digambar nggak? Ya udah, boleh. Ada lagi? Gimana yang ininya? Kalau ada yang sama petanya atau gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya biar nanti nggak ke ciri kalau peta itu sama, nanti salah satu ada yang mempresentasikan aja. Kayak gitu. Gitu ya. Ya. Tadi dulu, itu Dava. Iya, betul. Kan ini apakah yang penunjuk buat masyarakat yang baik dan berbuat yang itu kan kalau di legenda itu kalau mau di Iya. blur tuh Bu, kan nggak kelihatan. Jadi jawabannya gimana Bu? Kayaknya belum ya. Berarti belum, karena ada yang belum tertulis di dalam legenda peta gitu aja. Iya, karena cetakan itunya kan.
Kalau misalkan udah dibentuk legenda, terus ada tulisan legendanya, berarti udah masuk ke komponen, walaupun isinya belum. Kalau isinya kan simbol kan, berarti udah masuk. Cuma hasil printannya nanti kamu jelasin aja kalau mau presentasi. Hanya kita terkendala di hasil printannya, hasil cetak printannya. Berarti kalau sudah memenuhi syarat atau belum, udah, karena itu udah dibikin kan. Ya udah, gitu. Nggak usah. Paling nanti kalau misalkan ditanya kesulitan apa yang kalian hadapi, berarti ya itu printannya kurang HD, begitu. Ya. Berarti udah memenuhi syarat. Coba lihat hasil petanya. Nah, itu Mana? Ini ya. pinjam bisa. Judul udah ada, peta warna udah ada. Mana yang belum ada? Dari komponen-komponen tadi. Sumber peta udah ada belum? Belum, lagi baru mau ditulis. Ya udah, berarti Sumber peta yang ini kan. sumber peta iya. Terus nggak usah, udah itu kecil banget soalnya nggak kebaca. Pinggir-pinggir peta kan ada tulisan. Iya. Ya udah, kalau yang udah nggak kebaca susah untuk dijiplaknya nggak apa-apa. Ya. Kayak foto-foto wilayah. Iya. Karena memang kita nggak di daerah Sumedang, berarti jawabannya nggak hari ya. Iya. Berarti bermanfaat hanya digunakan untuk wilayah tertentu, kayak gitu. Karena kan kita enggak kan, yang Bekasinya jarang. Iya. Nggak kelihatan Bu yang Yang mana tuh? Derajatnya? Nggak apa-apa, yang penting mah dibuat garis ini aja. Dibuat garis kotak-kotak ininya. Kan ini tarik garis kan, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Boleh? Ya. Oke, apakah ada yang udah selesai? Ada yang udah selesai? Sudah. Coba Ibu lihat dulu hasil petanya, nanti dilampirkan ke sini. Oke, nanti boleh presentasi maju nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih itu udah selesai ya. Nanti bisa maju. Kinari, Juwita sama Fitria. Seperti itu. Ya. Apa Ibnu? Ada yang mau ditanyakan? Kan tadi kan gambaran gitu. Saya yang sudah mungkin kan tapi kan kesulitan apa yang hadapi kan ini yang kan kesulitannya yang ringannya kan ini. Iya. Tapi kalau nomor 2 gimana? Kalau nomor 2 itu maksudnya dia udah ada komponen kayak tadi yang ke-12 itu belum, ada judul, ada warna, ya kan? Iya, di dalam ini semua udah ada belum? Kalau udah ada berarti udah lengkap. Sudah. Ya udah, berarti sudah lengkap, tinggal dilengkapin berarti di sininya. Yang nomor 4 kan, apakah peta yang kalian buat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tapi kan kayak jawabnya kayak cuman bermanfaat, tapi bukan buat untuk sehari-hari itu Nggak apa-apa. Bermanfaat untuk apa ya? Iya, iya, untuk mendapatkan informasi aja kayak gitu. Ya. Apa ini? Ini legenda namanya. Legenda, tapi di dalamnya ada simbol, ada insert, ada skala, ada apalagi tuh orientasi. Udah selesai, Lisa? Udah, ya udah. Boleh nanti Lisa sama siapa maju? Oke, nggak apa-apa. Ya, sama Farisa, oke.
Oke. Iya. Iya, ada yang sudah selesai lagi mengerjakan petanya atau LKPD-nya? Boleh nanti kelompok yang pertama yang akan maju Lisa sama Farisa ya. Dimulai dengan Lisa dan Farisa, nggak apa-apa, nanti disampaikan ke teman-temannya untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Gimana? Udah? Itu udah rapi, tapi peta yang ininya mana? Yang peta downloadan? Oh, nggak ngeprint, terus ini ngeliatnya dari mana? Dari sini, cuma dari sini aja. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau emang bisa. Kalau ini iya nanti dilampirin petanya di belakang, kayak gitu. Oke, kalau udah selesai Ibu minta ada beberapa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Bagi yang belum silakan dilanjutkan, nanti bisa melihat dan menilai apakah peta yang dipresentasikan ke temannya itu telah memenuhi syarat sebagai proses pembuatan peta yang baik atau belum. Ya, nanti silakan kalian simak dan boleh mengajukan pertanyaan ke temannya apabila ada pertanyaan yang memang ditanyakan ke teman-teman kelompoknya. Begitu ya. Oke, untuk kelompok pertama silakan Elizabeth dan Farisa untuk mempresentasikan hasilnya. Maju ke depan, jangan lupa perkenalan nama. Ya. Seadanya dulu aja, nggak apa-apa, Farisa. Oke, boleh di samping Ibu ya. Jangan lupa perkenalan nama dulu. Dan dari kelompok 1 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nanya ya, nanya. Diskusi dan hasil diskusi. Apa yang kalian keluarkan dalam hal yang saya buat dan sahabat itu kabupaten. Boleh ditunjukkan ke temennya hasil petanya. Apakah peta yang kalian sudah buat telah memenuhi syarat yang baik dalam membuat peta? Saya dan Farisa menjawab sudah. Kesulitan apa yang kalian hadapi dalam proses pembuatan peta? Menebalkan pinggiran garis tepi dan menggambar petanya. Apakah peta yang kalian buat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari? Saya dan Farisa menjawab bermanfaat karena bagi siswa yang ingin belajar kartografi dan mengenal wilayah di bagian tertentu. Yang terakhir, kesimpulan dari membuat peta ini, pembuatan peta Kabupaten Kuningan bertujuan untuk mendapatkan informasi geografi wilayah Kuningan secara akurat dan tidak dimasuki. Melalui peta ini, kita dapat mengetahui batas wilayah, kecamatan, berdasarkan seperti gunung, sungai, dan darat,
dan tetap sebarang fasilitas. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ya, silakan. Boleh berdiri. Sebutkan nama. Nama saya Devina Sudirigoro. Aku ingin bertanya, dalam proses pembuatan kereta butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikannya? Untuk pembuatan kereta sekitar kami membutuhkan sekitar waktu 3 harian karena itu juga soal yang mencari bahan bahannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Silakan. Perkenalkan diri. Saya ingin nanya, bagaimana kamu menggunakan simbol dan bagaimana tetap jelas? Bisa diulangi? Bagaimana kamu menggunakan simbol dan bagaimana tetap jelas? Bagaimana kamu memastikan simbol dan legenda agar tetap jelas ketika menjiplak? Apakah ditebalkan atau mungkin cetak printannya yang lebih bagus? Kalau dari kami dicetak print. Dicetak print. Tapi ada beberapa yang memang belum jelas. Nah, bagaimana biar lebih jelas hasilnya? Oh, jawabannya itu adalah di Zoom ya, biar lebih jelas ya. Ada lagi pertanyaan dari Putra? Silahkan. Damar? Oh, boleh? Ada yang mau ditanyakan? Alasan kalian begitu naik? Alasan? Alasannya karena mudah digambar aja. Karena mudah digambar. Oke, kita kasih applause untuk kelompoknya Farisa dan Elizabeth karena sudah menyelesaikan peta dengan waktu yang tepat, juga menjawab pertanyaan kalian seputar pemetaan. Cukup sekian, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kelompok selanjutnya boleh Anandita bersama dengan teman-teman kelompoknya untuk maju ke depan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Navita Maharani Abdullah. Saya Aulan Reni Hidayat. Saya Aldira Saudia. Hasil petanya. Terbalik. Oke, hasil diskusi kami. Yang pertama ada judul peta. Judul peta kami yaitu peta tutupan lahan Kabupaten Kota Bekasi. Yang kedua, apakah peta yang kalian buat sudah memenuhi syarat? Peta yang kita buat sudah memenuhi syarat dengan baik. Yang ketiga, ada kesulitan dalam proses pembuatan peta. Yang pertama, kendala yang kita hadapi pada membuat peta adalah membuat dari bumi lengkap karena kita tidak menggunakan dan menahan peta sampai dan dan yang ketiga, yang kedua, kesulitan mencari warna apa yang bersama-sama. Yang keempat, apakah peta yang kalian buat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari? Bermanfaat karena memudahkan mencari lokasi atau arah bertindak ini dan membantu perencanaan perjalanan agar waktu dan jarak. Yang kelima, kesimpulan dari tugas ini yaitu
Menyimpulkan pentingnya membuat peta untuk mengetahui letak suatu tempat dan memahami kondisi wilayah, serta peta membantu memberikan informasi arah, jarak, dan posisi geografis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain, apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompoknya Dita? Boleh sebutkan nama, berdiri. Bagian mana yang sulit? Yang sulit yang Bagian sulit dalam proses penjiplakan pas di komponen apa namanya? Sumber. Oh, ini yang bagian sumber, dan sumber karena tulisannya terlalu kecil dan gambarnya kurang jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apaan ini, Bu? Boleh. Waalaikumsalam. Apa alasan kalian begitu tadi? Karena ini yang di situ. Kalau di situ dan ini kota yang kita tempati. Lebih simpel dan lokasinya adalah lokasi tempat tinggal kita di Provinsi Jawa Barat, begitu ya. Ada lagi yang Putra, silakan mau bertanya. Naila? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih pause dulu untuk kelompoknya Nandita. Ya. Hasil pemaparannya cukup bagus, juga hasil petanya juga cukup jelas, walaupun ada beberapa kesulitan yang dihadapi. Tadi salah satunya adalah karena tulisannya terlalu kecil, ataupun hasil perintannya itu biasanya kurang high, kurang tercetak bagus kualitasnya, maka untuk proses penjiplakan juga agak kesulitan, begitu ya. Nah, sekarang silakan kelompok Putra untuk maju. Dava atau kelompok yang sebelah kanan Ibu, silakan untuk maju ke depan. Tadi karena ada yang udah selesai Ibu lihat, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, masih tersisa 2 kelompok lagi ya nanti. Oke, silakan untuk maju mempresentasikan hasil keterampilan dalam pembuatan petanya. Oke, kelompok selanjutnya. Atau ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan membacakan masa Kabupaten Karawang. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri, nama saya Akbarila Jairi. Judul apa yang kalian tunggu pada aku peta Jakarta ini? Aku judul kita Kabupaten Karawang. Apakah peta yang kalian sudah buat telah memenuhi syarat yang baik dalam pembuatan peta? Ya, saat yang kami buat sudah memenuhi syarat yang baik dalam pembuatan peta. 3. Kesulitan apa yang kalian hadapi dalam proses pembuatan peta? Saat membuat peta petanya. 4. Apakah peta yang kalian buat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari? Alasannya ya karena untuk menemukan arah dan lokasi. Oke, boleh ditunjukkan petanya ke teman-temannya. Itu hasil buatan dari kelompok berikutnya ya, kelompok 3 ya. Kesimpulannya? Kesimpulannya agar pengguna dapat mengetahui lokasi, arah, jarak, dan informasi penting tentang suatu wilayah. Iya.
Oke, presentasi yang cukup bagus dan hasil peta juga yang cukup jelas begitu ya, dengan warna temanya itu biru. Gitu. Peta apa tadi, Karawang ya? Iya, Pak. Karena lokasinya sangat berdekatan dengan Kota Bekasi atau dengan Kabupaten Bekasi. Silakan boleh mengajukan pertanyaan mungkin seputar Karawang, boleh? Saat membuat sketsa. Saat membuat sketsa. Yang membuat kesulitan dalam proses pembuatan peta pada bagian Sketsa. sketsanya. Jadi dalam pembuatan sketsanya kan masih mengarsir-arsir tuh, mungkin di situ letak kesulitannya ya. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok damar mungkin belum mengajukan pertanyaan nih, Ibu lihat, silahkan mengajukan pertanyaan. Boleh. Apa yang paling menyenangkan saat menjiplak? Hal apa yang membuat di bagian yang paling gampang ketika menjiplak peta, pada bagian apa? Pada saat mewarnai. Begitu. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih pause lagi karena hasil pemaparannya cukup jelas. Tadi Ibu sudah beberapa menemukan ya, memang ada beberapa kesulitan. Pertama di bagian sketsa, mungkin karena di bagian sketsa itu adalah bagian mengarsir. Walaupun menjiplak, tetap kita mengalami kesulitan, salah satunya yaitu mengarsir ataupun ada kesalahan. Apalagi yang sudah langsung menggunakan drawing pen, itu pasti akan mengalami kesulitan dalam proses pembuatan peta. Begitu ya. Ada yang mau disampaikan? Sampai sini? Oke, karena kalian sudah cukup lelah, Ibu perhatikan sudah mulai hilang konsentrasi juga nih, udah lemes karena udah siang. Jadi kita ice breaking dulu, silakan untuk berdiri kalian, kita menggerakkan badan terlebih dahulu biar enggak biar enggak lemes. Ya. Oke, ikuti gerakan berikut ini ya. Oke. Silakan untuk mengangkat tangan, ikuti gerakan seperti yang Ibu tampilkan di depan layar ya, biar enggak ngantuk. Oke. Ikuti. Terus. Buat masih lemas nih. Oke, ikuti touch. Oke. Itu berarti harus klik. Terus. Oke. Oke, terus gerakannya ikuti. Oke. Anggaplah kalian sedang jalan menelusuri sebuah. Oke, ikuti. Nah, kayak tombol, mencet tombol. Oke, mencet tombol. Oke, ikuti. Oke, terus. Throw. Kayak ngelempar. Oke. Terus. Oke. Ya, terus ikuti. Tarik. Nah, kayak lagi narik kan? Oke. Nah, terus ikuti. Gerakannya harus cepat emang. Good job. Lanjut, lompat. Oke. Ya, jadi
Boleh sekarang kalian duduk, silahkan. Ya, jadi biar enggak ngantuk, biar enggak bosen, biar enggak bete karena tadi udah cukup lelah ya membuat peta. Jadi kita perenggangan dulu biar enggak tegang ya, karena membuat peta membutuhkan waktu yang lumayan lama, begitu ya. Oke. Setelah tadi kita melihat beberapa hasil presentasi dari teman-teman kalian, ya, hasil pemetaan yang sudah cukup baik, ya, hasil peta yang sudah memenuhi komponen, sangat melelahkan ternyata membuat peta ya. Sangat melelahkan, sangat jenuh, apalagi kalau peta itu kita buat dari nol. Kalau tadi kan kalian hanya tinggal menjiplak, apalagi yang membuat peta dari nol, ya, itu butuh berbulan-bulan dalam proses penyelesaian peta. Butuh berbulan-bulan, bahkan butuh bertahun-tahun untuk menyelesaikan atau menjadikan peta itu menjadi peta yang sempurna. Begitu, makanya kalau dalam proses pembuatan peta kita nggak boleh main-main, ya, harus sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang baik. Begitu. Setelah Ibu telusuri kalian dalam pembuatan peta, ternyata kesulitannya yaitu hampir sama, yaitu dari hasil peta yang diunduh karena memang kurang begitu bagus hasil cetakannya. Nah, itu yang membuat kalian mengalami kesulitan. Terus, apakah Bu peta yang kita buat ini bermanfaat Bu dalam kehidupan sehari-hari? Jelas. Walaupun kita tidak berada di wilayah tersebut, tapi peta itu bisa kita gunakan apabila kita membutuhkannya. Tadi Ibu lihat ada yang menggunakan peta rawan gempa bumi. Sekarang Ibu tanya, kita butuh nggak peta untuk memetakan daerah-daerah yang rawan terhadap gempa bumi? Butuh, agar kita mengetahui ya, agar kita mengetahui ya beberapa wilayah itu bisa ya mengalami dampak-dampak dari gempa bumi. Jadi kita butuh untuk memetakan wilayahnya. Ya, jadi ketika kalian mencari bentuk peta, memang pastikanlah kalian untuk memetakan daerah tersebut atau mengetahui peta tersebut itu bermanfaat atau tidak. Tapi yang tadi kalian sudah cari atau sudah kalian download itu insya Allah bermanfaat semuanya untuk dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai pemetaan atau kesulitan-kesulitan lagi yang dihadapi dalam proses pembuatan, karena memang kita butuh waktu yang tidak lama ya dalam proses pembuatan peta. Begitu, dalam proses pembuatan peta. Nah, ini yang membuat ya kalian mungkin agak kesulitan kayak gitu. Terus penilaian, dari hasil penilaian yang tadi Ibu sudah perhatikan, jadi Ibu menilai itu ada beberapa aspek. Yang pertama, yang Ibu nilai dari kelompok kalian adalah kesesuaian komponen peta. Tadi Ibu perhatikan komponen petanya memenuhi syarat atau belum. Kalau sudah, berarti nilainya bisa sempurna. Terus keakuratan informasi spasial, bagus atau tidak? Ya, informasinya menangkap atau tidak, memuat atau tidak. Kreativitas dan estetika, kerapihan dalam pembuatan. Nah, hati-hati. Kalau dalam proses pembuatan, Ibu suka nemuin tuh kertas kalkirnya kelipet, kertas kalkirnya kotor, kertas kalkirnya berminyak. Ya, hati-hati. Nanti kertas kalkirnya tolong digulung, ya, dan ditambahkan karet. Jadi jangan dilipat jadi dua kayak kalian pakai kertas biasa. Jangan diginiin, ya, tapi digulung kayak poster, digulung gini dan dikasih karet, ya, untuk menghindari ya rusaknya kertas kalkir, begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada,
kita ke langkah berikutnya, karena tadi kita sudah membuat peta. Nanti Ibu minta tolong bagi yang belum menyelesaikan, silakan dilanjutkan di rumah. Nanti minggu depan kita akan melakukan penilaian kembali, ya, melakukan penilaian kembali. Teman-temannya yang belum presentasi nanti akan Ibu minta untuk presentasi juga, karena memang ada beberapa tadi yang belum untuk menyelesaikan presentasinya juga, begitu ya. Oke, LKPD-nya silakan disimpan dulu. LKPD-nya silakan disimpan terlebih dahulu. Sekarang tolong dibuka buku tulisnya, ya. LKPD-nya dan petanya disimpan dulu. Oke, setelah kita mempelajari peta, banyak menggambar bentukan-bentukan peta, ya, banyak menampilkan unduhan-unduhan peta, downloadan peta, ya. Jadi untuk sekarang kita akan bermain memorization map namanya, ya, memorization map. Jadi nanti ada beberapa instruksi dari Ibu yang harus kalian lakukan, ya. Maka dari itu tolong didengarkan instruksinya, nanti tolong kalian ikuti instruksi dari Ibu. Paham? Ya, ikuti instruksi dari Ibu. Ini yang dinamakan dengan memorization map atau mengingat peta. Kalau yang dari tadi bikin peta, ngegambar terus, pasti inget deh bentuk peta itu lama-lama. Tapi kalau yang nggak ngegambar, cuma ngelihat sekilas, dia nggak akan paham bentukan-bentukan peta. Makanya ini adalah salah satu bentuk upaya agar kalian bisa mengingat bentuk peta apabila peta tersebut tidak memberikan informasi yang jelas. Namanya memorization map. Begitu ya. Memorization map atau memori yang terekam di dalam pikiran kalian untuk mengingat peta. Udah disiapin buku tulisnya? Terus pulpennya udah disiapkan? Ya. Sekarang tugas petanya disimpan dulu. Tidak ada yang membuat peta dulu, disimpan di samping kalian dulu petanya. Kalau udah siap, silahkan kalian lihat dan amati peta tersebut. Kalian lihat, kalian plototin, kalian perhatiin secara jelas, kalian pandangi secara jelas bentuk petanya. Gak apa-apa lama, Ibu kasih waktu sekitar 3 menit lah, 10 menit. Nanti kita bagi lagi waktunya. Perhatikan peta ini baik-baik, bentuknya, lengkungannya, garisnya. Lihat, perhatiin, pandangin, plototin boleh. Terus kalian amati bentuk garisnya tuh, ada yang ngelengkung, apa bentuknya kayak paha ayam, atau bentuknya kayak mungkin kepala buaya atau kepala ikan. Perhatikan bentuknya selama kurang lebih 3 menit. Perhatiin baik-baik lengkungannya, garisnya, bentuknya. Jadi kalian Ibu ajak, Ibu hipnotis dulu untuk melihat peta tersebut.
Perhatikan bentuknya. Sebelah sini ada lengkungan garis, terus ke bawah. Perhatiin baik-baik bentuknya. 3 menit. Silahkan kalian perhatikan dengan baik bentukannya, lengkungan-lengkungannya, garisnya. Perhatikan baik-baik, jangan lewat dari pandangan apapun, hanya memperhatikan peta yang di depan. Jangan menoleh ke temen, jangan melirik-lirik temen, lihat aja, pandangin aja bentukan petanya selama kurang lebih 3 menit. Oke, pandangi bentukannya, terus lengkungan garisnya, ukuran panjangnya, bentukan bulatnya, terus ada setitik di pulau kecil di sebelah kanan. Perhatikan bentuknya. Ingat baik-baik, simpen di memori otak kalian gambarnya. Simpen di memori otak kalian gambarnya. Ya. Pandangi baik-baik, tapi jangan tidur. Ya, pandangi baik-baik gambar petanya. Perhatikan lengkungannya. Oke, terus pandangi. Terus pandangi, ada lengkungannya di sini. Terus ada garisnya. Oke? Kalau udah, coba kalian sekarang gambarkan di udara. Bentuknya seperti ini. Gambarkan di udara. Di depan kalian, gambarkan bentuknya seperti ini. Dengan apa yang tadi kalian sudah rekam di memori otak kalian, dengan penglihatan kalian, kalian gambarkan di udara. Bentukannya kayak gimana, kan tadi kata ibu ada garis lengkungan, terus ada pulau kecil, setitik pulau kecil. Coba kalian gambarkan di udara selama kurang lebih 2 menit. Coba digambarkan di udara. Ya, gambarkan di depan wajah temennya mungkin boleh. Oke. Gambarkan di wajah temennya, mungkin di depannya kalian gambarkan tuh petanya. Ya, ini namanya peta buta ya, peta tanpa informasi apapun. Peta tanpa nama apapun. Jadi nggak ada nama, hanya memuat keterangan bentuk. Gambarkan di udara selama kurang lebih 2 menit. Coba. Iya. Udah, Damar. Mau digambarkan di belakang punggungnya? Boleh, pokoknya kalian gambarkan. Karena tadi untuk memperhatikan waktunya sudah selesai. Silakan gambarkan. Kurang lebih 2 menit. Oke. Seperti apa? Iya, gambarnya seperti itu. Oke. Yang tadi kesimpan di memori otak kalian seperti apa? Coba gambarnya. Ini masih kelihatan loh, gambarnya masih nampak. Oke. Ya. Gambarkan. Udah? Kalau udah, silakan tutup matanya. Tapi ini masih simulasi ya, belum. Jadi silakan kalian tutup mata kalian sambil menggambarkan di udara. Ditutup matanya, tapi ini masih simulasi. Nanti akan ibu instruksikan kembali. Silakan ditutup matanya dalam hitungan mundur. Ya, tapi ini masih simulasi. 3, 2, 1. Silakan pejamkan mata kalian. Merem semuanya. Pejamkan matanya, nggak ada yang melek. Dan tidak ada yang melihat ke arah. Oke. Coba digambarkan, tapi jangan tidur.
Mentang-mentang menjamin mata nanti malah tidur. Jangan sambil tidur. Ya. Oke, digambarkan di udara dulu sambil memejamkan mata. Ya, Ibu kasih waktu. Perhatiin. Ini masih Ibu tampilin gambarnya ya. Silahkan perhatiin gambarnya. Oke. Perhatikan gambarnya. Oke. Udah? Jangan tidur tapinya, hati-hati nanti malah tidur. Ya, udah cukup. Sekarang gambarnya Ibu hilangin. Coba gambar di udara. Coba gambar di udara. Tadi udah Ibu hilang, tadi masih ada gambarnya, sekarang Ibu hilangkan. Coba gambar di udara. Awalnya gimana? Ya, ya. Apa itu? Kayak ini huruf apa S. Coba digambarkan dulu di udara tadi. Waktu lagi lihat gambarnya kayak gimana? Ya, gambarkan. Oke. Coba digambarkan. Nah, sekarang sambil memejamkan mata, tapi gambarnya Ibu hilangin. Kalau tadi masih bisa ngintip gambarnya sedikit-sedikit, kalau sekarang udah nggak bisa. Coba sambil dipejamin matanya. Coba bisa nggak menggambar memorization map? Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk menggambarkan di udara sambil memejamkan mata tanpa ada gambar di depan. Coba bentukannya seperti apa? Ya. Oke, sekarang kita mulai. Tolong persiapkan diri kalian, nanti Ibu akan hitung mundur. Dimulai dari pejamkan mata kalian. Jadi ini udah nggak simulasi ya, udah yang bener realnya. Silakan pejamkan mata, menghadap ke buku tulis kalian semuanya. Pejamkan mata kalian. Mulai dari sekarang, silakan ingetin gambar peta yang tadi. Coba diingat-ingat gambar peta yang tadi sambil memejamkan mata. Oke, sudah pejamkan mata semuanya? Oke, sudah memejamkan mata semuanya? Ya, pejamkan mata semuanya dalam keadaan posisi tutup mata. Ntar dulu, ketika sudah memejamkan mata, tolong gambarkan di udara dulu bentuk peta yang tadi. Oke, Ibu itu mundur ya. 3, 2, 1. Silakan gambarkan di udara dalam keadaan tutup mata, nggak ada yang melek. Nggak ada yang melek, semuanya memejamkan mata, menggambar di udara. Gambar di udara bentuk peta yang tadi. Gambar di udara bentuk peta yang tadi. Gambar, jangan buka mata dulu sebelum ada instruksi dari Ibu untuk buka mata. Tetap pejamkan mata. Gambarkan di udara. Ibu kasih kesempatan 1 menit lagi. Ibnu tutup matanya untuk menggambar. Oke, jangan ada yang buka mata dulu, masih dalam keadaan ditutup matanya. Ini namanya memorization map atau mengingat gambar peta. Pejamkan matanya. Udah digambarkan di udara.
Kalau udah, silahkan salin ke buku tulis dalam keadaan masih tutup mata, nggak ada yang melek, nggak ada yang melek. Tutup mata semuanya. Nggak ada yang melek, nggak ada yang melek. Nggak ada yang buka mata, semuanya tutup mata. Gambarkan peta yang tadi udah diingat-ingat. Jangan ada yang buka mata dulu. Jangan ada yang buka mata dulu, yang putra. Jangan ada yang buka mata dulu. Gambarkan peta yang tadi kalian ingat-ingat. Tutup matanya. Nah, coba ibu pengen tahu. Yang tadi ibu kasih waktu buat ngerekam di otak kalian gambar peta, kerekam nggak nih? Apa bentuknya jangan-jangan kemana-mana? Tutup matanya. Dava, Damar. Ntar dulu, jangan buka mata dulu. Tutup matanya. Tutup matanya, jangan terlalu ini, relax aja. Tutup matanya. Oke, tutup matanya. Ibu masih kasih waktu untuk kalian menggambar. Hati-hati, jangan tidur, jangan pules. Kalau ibu udah kasih aba-aba untuk buka mata, baru buka mata. Kalau belum, jangan ada ngintip-ngintip. Yang Putri, Kinari, jangan ngintip-ngintip dulu. Tutup matanya. Oke, silahkan. Jangan ada ngintip-ngintip dulu. Coba ibu pengen tahu nih yang kerekam di otaknya apa nih dari tadi. Apakah gambar bentuk paha ayam, apa kepala buaya, apa kepala ikan, apa kepala dinosaurus, apa kepala orang, apa kepalanya Damar. Oke, dalam hitungan ketiga silahkan dibuka matanya. Ntar dulu. 1, 2, 3, lihat gambarnya. Coba diangkat sekarang gambarnya, diangkat. Ibu mau lihat kayak gimana bentukannya. Aduh. Itu apa itu? Pulau apa? Itu pulau apa itu? Itu bentukan apa ini pada? Kan tadi ibu bilang bentuknya tuh padahal gampang kan? Padahal bentuknya simpel kan? Itu apa ini, gambar apa secuil begini nih? Ini gambar apa? Oke, ada yang berani nggak ke depan untuk menunjukkan hasil gambarnya? Silakan. Boleh, Dava. Ayo Dava. Boleh, silakan Damar. Silakan. Nggak apa-apa. Nggak usah malu. Silakan. Nggak apa-apa. Itu siapa? Mana Indri, mana ya? Indri. Ayo Indri. Tunjukkan hasil gambarnya. Boleh, ayo maju. Boleh, nggak apa-apa. Boleh menunjukkan hasil. Boleh. Ayo Abay. Kita kasih plus dulu karena udah berani. Oke, kasih tahu ke temennya kalau ini peta yang tadi saya rekam. Mirip nggak? Coba kita lihat ya. Mirip atau enggak? Coba kita lihat. Kita lihat sama hasil peta yang tadi. Apakah mirip dengan yang aslinya? Coba tunjukkan ke teman kalian. Mirip nggak? Oke, silakan duduk. Berarti yang kerekam di dalam otaknya siapa? Abay. Itu benar, nggak kemana-mana. Ini ada yang bentuknya kayak anak ayam, ada yang bentuknya kayak cicak, ada yang bentuknya kayak bintang-bintang, macem-macem. Ya, ya. Mau dikasih tahu ke temannya? Boleh? Silakan. Siapa? Dava, silakan. Dari tadi. Silakan.
Silakan Dava. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Indri boleh? Silakan. Indri silakan, nggak apa-apa. Di sini. Ayo Indri silakan, nggak apa-apa. Untuk menunjukkan hasil dari yang tadi kalian rekam. Oke, boleh. Nggak apa-apa. Udah, jangan dihujat, jangan dibully. Ini hasil daripada apa yang direkam oleh teman kalian. Jadi apapun hasilnya tolong dihargai ya. Silahkan ditunjukkan apakah mirip dengan seperti ini, Indri. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita kasih applause dulu biar semangat Indrinya. Terima kasih ya Indri. Ada lagi yang mau menunjukkan hasilnya? Sevi, boleh. Siapa? Boleh. Ayo, nggak apa-apa. Yuk. Bisa. Nggak apa-apa, cuma nunjukin doang. Ini hasil peta saya, gitu. Nah, boleh. Sevi juga boleh. Yuk, ayo bisa, Sevi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Sevi. Bagus. Masih ngebentuk kok. Coba kita lihat. Coba kita simak apakah ini sama. Yang Putra ada lagi nggak? Boleh? Silahkan. Ya udah berdua Mas Evi majunya. Ayo majunya berdua biar berani. Ayo. Fitri dan Sevi maju nggak apa-apa berdua. Ibu kasih waktu. Yuk, Ibu tunggu di sini. Yuk, ayo berdua Sevi sama Fitri. Boleh bertiga, ayo. Boleh bertiga, ayo. Satu lagi. Yuk. Sama Fitri sama siapa? Satu lagi. Boleh maju. Yuk. Siapa lagi? Dita. Mau sama Dita juga? Boleh. Ayo. Oke, tadi Dita udah maju presentasi. Sekarang Sevi sama Fitri sama satu lagi. Ya. Nggak apa-apa, cuma tinggal ditunjukin ini loh hasil yang tadi saya gambar. Ayo. 1, 2, 3. Ayo maju. Boleh. Yuk, ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk, bisa yuk. Tinggal tunjukkan hasilnya ke teman-temannya, udah. Mana? Gak apa-apa. Hasil mana Fitri hasilnya? Coba tunjukkan ke teman-temannya. Coba ntar ibu lihat itu. Coba 1 dibuka ya. 1, 2.
Oke, gambar apa? Coba ibu lihat. Ini hasilnya. Apakah mirip? Mirip ya, biar kayak gini mirip, nggak apa-apa. Oke, kita kasih plus dulu karena udah mau maju, udah berani untuk maju. Begitu ya. Oke. Oke, ya, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai mengenai keterampilan dasar dalam pemetaan maupun membaca tentang peta. Ya, sekarang ibu tanya, apa perasaan kalian ketika mempelajari tentang pemetaan ini? Senang, happy, susah, ada susahnya, ada sulit-sulitnya, amazing, apa? Karena banyak berpikir dalam proses pembuatan peta ya. Oke. Itu saja materi yang ibu jelaskan di hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam proses pembuatan peta. Jadi kesimpulan kita dalam pelajaran peta hari ini adalah peta itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi petanya itu memuat informasi tentang satu fenomena alam ataupun satu informasi yang menunjukkan satu lokasi tertentu. Contohnya tadi ada peta rawan gempa bumi, ada peta tentang daerah Karawang, ada lagi peta tentang krisis lahan tadi ibu lihat, ada juga peta tentang Kota Bekasi, ada juga peta tentang kehutanan. Walaupun kita tinggal di Bekasi yang hutannya udah nggak ada ya, jadi tapi kita bisa tahu lewat informasi peta ternyata masih ada wilayah yang masih hutannya itu masih banyak, begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali? Untuk perencanaan pembelajaran di minggu depan, Ibu akan menyampaikan materi tentang proyeksi peta. Jadi setelah kalian membuat peta di kertas kalkir tadi, kita akan kembali memproyeksikan peta lewat gambar. Jadi kita masih bermain-main dengan gambar. Ya, jadi kalau berbicara tentang peta, otomatis kita akan banyak proses dalam menggambar. Begitu ya. Itu rencana pembelajaran kita di hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan kalian berdiri dari tempat duduknya, kita nyanyikan sama-sama. Kenapa Ibu ambil lagu dari Sabang sampai Merauke? Karena ini adalah bagian daripada kearifan lokal Indonesia. Begitu ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia.
Oke, sekian. Silakan duduk kembali. Oke. Pembelajaran kita sudah selesai. Silahkan kita kembali berdoa sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini. Silahkan Ketua Kelas Ibnu dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua kelas 10-3. Kita kasih aplaus yang meriah untuk kita semua. Aduh, ibu sampai aus. Boleh makan? Udah cuy, pas.